Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 10 1963 Tanah Abang, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya akan memaparkan tugas 1.1A8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yang artinya bahwa tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Meskipun pendidikan hanya tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak, tetapi pendidikan juga perlu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Pendidikan menjadi landasan pembentukan peradaban bangsa. Untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi kunci utama untuk mencapainya. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan dan juga menekankan pada pembentukan karakter murid. Kesimpulannya adalah pendidikan adalah sebagai tuntunan di mana murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah 1. Pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi. 2. Jika nilai anak sudah mencapai KKM, dianggap sudah berhasil. 3. Pembelajaran yang saya lakukan hanya mengutamakan aspek kognitif. 4. Pembelajaran yang berpusat pada guru. 5. Kurang memahami karakteristik murid. Sehingga saya hanya mengutamakan ketuntasan materi. Murid dituntut untuk dapat menguasai atau memahami semua materi dengan cara murid disuruh menghafal materi. Setelah mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan di kelas adalah 1. Saya melakukan proses pembelajaran dengan memperhatikan seluruh aspek pembelajaran seperti kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kedua adalah pembelajaran berpusat pada murid. Saya melakukan kemerdekaan belajar pada anak dengan memberikan kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi, sehingga anak-anak akan lebih mudah memahami materi yang saya berikan. Yang ketiga adalah memahami karakteristik murid. Tujuannya adalah untuk menjadi acuan pendidik dalam menyusun konsep pembelajaran. 4. Memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Yang kelima adalah guru menjadi fasilitator pembelajaran. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain 1. Merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat murid, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang relevan dengan konteks sosial budaya. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar murid lebih aktif dalam pembelajaran. 3. Mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai kebutuhan murid. 4. Pembelajaran harus menuntun, di mana kita sebagai guru harus dapat membimbing murid-murid kita sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. 5. Mengenali karakteristik murid.
Dengan mengenali karakteristik murid, maka kita akan dapat membuat perencanaan pembelajaran dengan baik. 6. Melakukan refleksi setiap melaksanakan pembelajaran untuk dapat mengevaluasi pembelajaran yang sudah diterapkan berhasil atau tidak. Demikian hasil pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.